di zamannya Jokowi semua aparat negara dikendalikan ya oleh korporasi raksasa ini. Jadi kami nggak main-main soal ini. Ya, jadi saya minta agar korban-korban juga harus berani untuk menyatakan ini karena korbannya sangat banyak, bahkan ada yang masih di penjara. Maka itu saya mohon Bapak Nusron Wahid segera memulihkan hak-hak kami yang secara tegas dilanggar secara ilegal dan ini perlu dikoreksi. Yang punya sertifikat ini Indonesia, jangan dirubah dengan cara-cara yang kasar begitu premannya gitu loh. Ini kelihatan. Pelakunya siapa ini maksudnya? Dari PIK 2 kan? Oh ya memang karena kan di zamannya Jokowi semua aparat negara dikendalikan ya oleh korporasi raksasa ini, sehingga justru yang menjadi korban adalah masyarakat. Ya, masyarakat yang memiliki tanah, sawah, tambak gitu ya. Tapi memang sebagian besar mereka menerima pasrah. Karena pola-pola yang mereka lakukan adalah tiba-tiba sawah duruk, kemudian ya mau tidak mau menerima harga yang sudah ditentukan, bahkan di daerah Krojo itu 50.000 Per meter. ya per meternya, ini sangat murah sekali. Jadi itu pola-polanya. Kalau dia nggak menerima, dicari-cari, misalnya dari ada misalnya ada timpa girik yang lain gitu loh, macam-macam itu sampai diintimidasi. Dan itulah fakta yang terjadi di Tangerang. Ada rencana pengambilan hukum apa? Ya, ini kan baru tanda tangan surat kuasa ya. Insya Allah nanti Senin kita akan menyampaikan surat perlindungan hukum ya kepada Bapak Kapolri agar persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan. Dan memang sejak awal kami melihat bahwa ini kasus dipaksakan. Ya kan di Polda Metro Jaya kan sebelum udah SP3. Sudah SP3, kenapa ini dilaporkan lagi di Polda Banten gitu loh. Ya, jadi kita juga mau koreksi kenapa Polda Banten mau gitu menerima laporan yang sebetulnya sudah selesai gitu persoalannya. Ada rencana ngelaporin siapa gitu? Sementara kita belum. Kita justru akan mengantisipasi kalau nanti misalnya dari Polda Banten melakukan upaya-upaya paksa ya. Karena dulu kan dianggap buron, ya, dianggap foto di mana-mana gitu. Ini jangan terjadi lagi di zamannya Pak Prabowo. Jadi kalau ada model-model begitu, tapi kami akan laporkan ke Propam. Jadi kami nggak main-main soal ini. Ya, jadi saya minta agar korban-korban juga harus berani untuk menyatakan ini karena korbannya sangat banyak, bahkan ada yang masih di penjara. Pak, kasus Pak Carli ini kan sebelumnya Pak Carli menang di tingkat banding kasasi sampai PK ya. Tiba-tiba kemudian keluar sertifikat yang membatalkan sertifikatnya Pak Carli. Bapak melihatnya gimana Pak? Kalau dari pernyataan Pak Nusron itu jelas pembatalan itu tidak sah. Jadi pembatalan yang dikeluarkan oleh Ruby Jaya sebagai Kanwil BPN Banten itu tidak sah karena sertifikat kami sudah 35 tahun dan Pak Nusron Wahid sudah membatalkan sertifikat-sertifikat yang kurang daripada 5 tahun. Nah, sudah jelas sertifikat yang di atas 5 tahun butuh perintah dari pengadilan dan saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan negeri yang memerintahkan untuk membatalkan sertifikat kami. Maka itu saya mohon Bapak Nusron Wahid segera memulihkan hak-hak kami yang secara tegas dilanggar secara ilegal dan ini perlu dikoreksi. Terima kasih Bapak Nusron. Ya, dari tambahan boleh. Iya, selamat. Jadi ini sebenarnya nebis entry. Ada satu perkara yang sama mau diangkat kembali. Ini melanggar aturan perundang-undangan. Satu. Kedua, Pak Nusron sudah mengerti dan tentu konteksnya dalam proses putusan PK itu sudah final. Ya, sebenarnya Mahkamah Agung sudah selesai. Kalau dihidupkan kembali, maka Kanwil itu bisa kita pidanakan. Karena dia memaksa, ya kan, merubah atau setidak-tidaknya dia mencoba untuk menerima dari pihak orang lain yang sebenarnya tidak memiliki sertifikat kan gitu. Betul. Yang punya sertifikat ini Indonesia, jangan dirubah dengan cara-cara yang kasar begitu premannya gitu loh. Ini kelihatan gitu. Nah, jadi dengan Menteri ATR dan PPN tidak ada alasan tidak
artinya sudah tidak ada lagi proses itu. Dan saya kira mungkin saja Mas Dufan ya, Polda Banten hanya ingin tahu, mungkin saja begitu, gitu ya. Tapi setelah dijelaskan dengan kita dan pihak dari Mas Charlie, saya kira mungkin tidak akan pernah dilanjutkan. Dan ingat, proses pidana ini tidak berhenti kepada siapapun. Tetap akan kita lakukan dan akan kita rebut kembali 7 hektar tersebut. Kan memang haknya dia, gitu ya. Tidak bisa lagi, gitu ya. Kita tidak bisa main-main dalam hal ini. Saya kira itu. Cukup ya? Pak Gubernur, ini penegasan aja, jadi dalam waktu dekat ini nggak ada gugatan balik terhadap PIK2 atas kriminalisasi yang dilakukan terhadap Pak Charlie ya? Ya, bertahap dulu ya. Yang penting untuk saat ini kita mengajukan permohonan perlindungan hukum dulu kepada Kapolri. Setelah itu nanti kita lihat apakah ada langkah-langkah hukum apa. Misalnya kita gugat BPN-nya, Kanwil ya, karena telah membatalkan SHM yang sudah 35 tahun ini. Kemudian bisa juga kita lapor Propam, ya, karena sesuatu yang dipaksakan ini kan bagian dari kriminalisasi. Gitu, dan hal-hal yang lain nanti kita akan lihat apa yang harus kita upayakan secara hukum. Jadi kita evaluasi nanti. Oke. Siap. Pak Charlie sampai datang ke LBH Muhammadiyah ini, apakah sebelumnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Charlie atau seperti apa? Sudah 10 tahun kami bertarung dan itu semua gagal. Semua upaya hukum gagal, nggak ada yang menang. Tapi dengan pemerintahan Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, ini semua akan berubah. Saya yakin. Dengan pidatonya Pak Presiden Prabowo, semua berpihak pada rakyat. Beda dengan zaman dulu. Jadi saya yakin kami pasti menang. Insyaallah. Oke. Kira itu. Cukup. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Di zamannya Jokowi, semua aparat negara dikendalikan ya oleh korporasi raksasa ini. Jadi kami nggak main-main soal ini. Ya, jadi saya minta agar korban-korban juga harus berani untuk menyatakan ini, karena korbannya sangat banyak, bahkan ada yang masih di penjara. Maka itu saya mohon Bapak Nusron Wahid segera memulihkan hak-hak kami yang secara tegas dilanggar secara ilegal dan ini perlu dikoreksi. Yang punya sertifikat ini Indonesia, jangan dirubah dengan cara-cara yang kasar begitu premannya. Gitu. Ini kelihatan. Di zamannya Jokowi, semua aparat negara dikendalikan ya oleh korporasi raksasa ini. Jadi kami nggak main-main soal ini. Ya, jadi saya minta agar korban-korban juga harus berani untuk menyatakan ini, karena korbannya sangat banyak, bahkan ada yang masih di penjara. Maka itu saya mohon Bapak Nusron Wahid segera memulihkan hak-hak kami yang secara tegas dilanggar secara ilegal dan ini perlu dikoreksi. Yang punya sertifikat ini Indonesia, jangan dirubah dengan cara-cara yang kasar begitu premannya. Gitu. Ini kelihatan.